Allah Subhanahu wa taala dalam rangka silaturahim yang kesekian kalinya tentunya untuk memelihara keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan pada sore hari ini kita akan mengaturkan tazkirah, saling mengingatkan dari kita untuk kita. Kesempatan yang mulia ini juga kami akan mengaturkan sepotong ayat Al-Qur'anul Karim surat Al-Ankabut ayat ke-45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Hadirin, kalau kita memahami ayat Al-Qur'anul Karim surat Al-Ankabut ayat ke-45 tersebut sangat relevan, sangat pas, sangat cocok dengan bulan ini, ya, di bulan Rajab. Kenapa? Di situ ada kalimat utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Sampai di situ insyaallah. Redaksi Al-Qur'an di situ yang muncul pertama adalah kalimat perintah. Tala, yatlu, utlu. Jadi kalau kata yang paling gampang secara bahasa sama dengan qara'a. Qara'a, yaqra'u, ikra. Meskipun para mufassir, para ahli tafsir ada dua pendapat. Ada yang tidak mengiyakan adanya utlu itu bimana dengan arti bacalah. Tapi secara gampang, secara bahasa Arab memang tala juga membaca. Contoh yang paling konkret, tilawatil Quran. Musabaqah tilawatil Quran. Berlomba dalam membaca Al-Quran. Jadi ini tidak berlebihan apabila Allah dan para mufassir juga menegaskan utlu bimakna dengan arti bacalah. Bacalah ma sesuatu uhiya yang ku Allah wahyukan ilaika kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal kitab, dari kitab Al-Qur'an tentunya. Itu pertama. Perintah pertama Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin, orang Islam, orang yang percaya Allah sebagai Tuhannya, pertama membaca kitab Al-Qur'an dibaca. Dan tidak hanya untuk simpanan di atas lemari, bukan, tapi dibaca, ditadaburi, direnungkan, dan isi intinya diamalkan. Ini perintah adalah utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Jadi kalau kita punya Al-Quran, alangkah afdolnya, dan ini perintah dari Allah, dibaca. Isinya ditadaburi, intinya dilaksanakan. Jadi insya Allah kalau sudah paham dengan kata itu, insya Allah tidak ada segan-segan, tidak ada ragu-ragu, tidak ada rasa malas untuk membaca Al-Quran dan selanjutnya mengamalkan apa itu Al-Quran. Itu pertama. Yang kedua, perintah dari Allah, wa aqimis shalah, dan dirikan salat. Qoma yaqumu qauman kum aqim. Dirikan salat. Bukan hanya, tapi dirikan. Di sini kata dirikan. As-salat, as-salat. Jadi kita juga sudah mengikrarkan kepada Allah dengan sumpahnya kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tugas kita apa sebenarnya? Yang pokok adalah sholat. Jadi kita jangan sampai sudah mengaku muslim, tapi sholat kita, mohon maaf, masih tidak tertib. Nah, ini tidak sesuai dengan pengakuan kami sebagai orang Islam. Ini kurang pas. Jadi perintah Allah akan terhindar kalau kita mengabaikan perintah yang paling konkret, perintah yang paling baku dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita dalam bulan ini nanti beberapa hari lagi ada peringatan Isra Mi'raj, intinya hanya salat. Karena baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat adalah satu-satunya perintah yang langsung tanpa perantara. Kalau zakat fil wahyi dengan malaikat Jibril.
masa Ramadan dengan malaikat Jibril. Tapi sholat enggak, langsung dipanggil oleh Allah. Dari muntaha di mustawa sana, menghadap langsung, perintahkan. Ini insya Allah yang Jumat atau Ahad yang kemarin sudah sedikit kita singgung masalah pentingnya kita melaksanakan ibadah sholat, ibadah yang mahdoh tersebut. Bahkan kalau satu tidak bisa diganti-ganti, artinya jangan mengabaikan. Kita dianjurkan sholat dengan berdiri, itu kalau mampu. Kalau nggak mampu, diperkenankan dengan rukhsahnya, dengan kemurahannya sang Khalid, duduk. Itu sholat. Duduk nggak boleh, nggak bisa. Baring. Baring nggak bisa, telentang. Telentang nggak bisa, cukup pakai isyarat. Sholat ini. Saking pentingnya ibadah sholat. Kalau pakai isyarat nggak bisa lah, baru minta tolong kepada kita sekalian. Apa? Disolatkan. Ini sholat. Tapi selama kita masih bisa ada nafas bergerak, harus sholat. Jadi tidak ada tawar-menawar bahwa sholat tidak boleh diganggu-gugat. Lainnya haji boleh dibadalkan, digantikan. Ramadan boleh ditunda di hari-hari berikutnya. Zakat belum ada modal, nggak pernah. Zakat tidak masalah. Tapi kalau sholat sampai masih bisa bernapas, harus tetap sholat. Ini pentingnya sholat. Hadirin, pemirsa rahimakumullah. Ada istilah sholat. Kadang-kadang jamaah kita, warga kita, lingkungan kita, bahkan keluarga kita, bahkan kita sendiri belum tahu apa itu sholat yang benar. Apa itu posisi sholat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sedikit mengacu ke ilmu fikih, sholat adalah as-sholatu ad-du'a'u. Sholat itu secara bahasa, lughat, ad-du'a'u, berdoa. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sholat. Jadi apapun bentuknya, kita berdoa pada Allah, itu namanya sholat. Jadi makanya nggak berlebihan. Kalau sholat itu dari awal sampai akhir itu banyak doa semua itu. Dari doa iftitah, fatihah, itidal, ruku, itidal, sujud, julus. Semuanya itu ada doanya. Maka as-sholatu ad-du'a'u. Sholat adalah berdoa. Ini secara lughat. Adapun secara istilah, wastilahan, adapun sholat secara istilah, aqwalun wa af'alun mahsusatun muftahatun bitakbir wa muhtamatun bitaslim. Ini sholat secara syariat atau secara istilah. Sholat adalah aqwalun, beberapa perkataan. Kola ya kaulu kaulan, kola kolu akwal. Kola sudah bicara, yakulu sedang bicara, kola yakulu sedang bicara. Jadi akwal itu jamak taksir. Jadi beberapa ucapan, beberapa bacaan itu sholat. Yang kedua wa af'alun, dan beberapa gerakan. Ada ruku, ada takbiratul ihram, angkat tangan, ada sujud, ada julus, ada tahiyat, dan sebagainya. Memang af'al, ada kegiatan. Jadi, sholat menurut istilah, satu akwalun, beberapa ucapan atau bacaan. Wa af'alun, dan beberapa gerakan. Mahsusotun, tapi khusus. Sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerakan dan ucapannya tidak sembarangan gerakan dan tidak sembarangan ucapan. Tapi sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung diberikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya sampai kita sekalian ini. Dua, maftuhatun, yang diawali, dimukadimai, ditakbir dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Wa muhtamatun, dan ditutup bitaslim dengan assalamu alaikum. Itu sholat secara istilah. Jadi kita jangan sampai tidak tahu dari kecil sudah Islam. Apa itu sholat? Kadang-kadang kita kurang paham, kurang mengetahui. Padahal jelas sekali, sholat secara bahasa adalah ad-du'a'u, berdoa, memohon. Adapun secara istilah, aqwalun wa af'alun mahsusatun muftahatun bitakbir wa muhtamatun bitaslim. Nah, ini namanya sholat yang kita laksanakan keseharian, yang sehari semalam tentunya minim, harus, jangan ditawar-tawar, 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Bahkan boleh dibalik-balik.
Ada kalimat Islam, ada Islam adalah Isa, S subuh, D zuhur, asar dan maghrib. Jadi Islam itu sudah mencakup dengan sholat tadi. Maka kita insya Allah kita betul-betul jeli bisa mentadaburi isi Al-Quran dan Al-Hadis yang dipandu oleh para pakar agama, ulama, sahabat, tabi'in dan sebagainya. Insya Allah kita akan tenang setelah melaksanakan sholat itu sendiri. Itu hadirin jamaah rahimakumullah dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sangat singkat dan simpel ini semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaklumi, kata satu ayat, sepotong ayat, utluma dan sebagainya tadi semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Haddanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.